Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, hari ini kalian akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kelima. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini ada 2 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu muatan IPS KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Dan muatan SBDP KD 3.1 memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Nah anak-anak, siapakah di antara kalian yang suka makan ikan? Nah, ikan apakah yang kalian sukai? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada proses ya, di mana ikan dari hasil penangkapan nelayan sampai kita makan saat ini. Yaitu awalnya ikan ditangkap oleh nelayan menggunakan jala atau kail, dan kemudian ikan dikumpulkan dijual oleh pengepul atau tengkulak ikan. Setelah itu dikirim ke pasar-pasar tradisional atau pasar modern. Setelah itu di pasar ikan itu dijual oleh pedagang ya, dijual dan langsung kepada pembeli. Nah, setelah itu pembeli mengolah atau memasak ikan tersebut ya menjadi ikan yang sudah siap dimakan. Nah, baru deh ikan bisa kamu nikmati saat ini. Nah, itu tadi proses di mana ikan dari ditangkap oleh nelayan sampai kita makan saat ini. Nah, kegiatan itu termasuk jenis kegiatan ekonomi. Nah, jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Nah, jenis barang yang dijual belikan itu adalah ikan. Nah, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, di situ ada nelayan, ada pedagang ikan, dan ada pengangkut barang. Nah, hasil dari setiap pekerjaan yaitu nelayan menghasilkan ikan, maka dia pekerjaannya berupa barang. Sedangkan pedagang ikan itu dia memperoleh untung dari penjualan ikan, maka pekerjaannya yang dihasilkan adalah berupa jasa. Dan tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan, jadi hasil pekerjaannya itu berupa jasa juga. Nah, penjual ikan itu memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, maka pekerjaan yang dihasilkannya adalah jasa. Nah, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Nah, contoh dari kegiatan produksi yaitu misalnya penjahit, yaitu merubah kain menjadi pakaian siap pakai, dan pengrajin kayu, merubah kayu menjadi meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya ya. Dan ada banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, dan orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebutnya distributor. Nah, kegiatan distribusi itu mencakup pengangkutan barang, misalnya pengemasan barang, penjualan ke pedagang besar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Dan kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai produk atau memakan ya, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebutnya konsumen. Nah, contoh dari kegiatan konsumsi yaitu seseorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan makanan, dan seseorang siswa yang membeli sepatu untuk digunakan saat sekolah, dan lain sebagainya.
Nah, dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut terdapat berbagai macam pekerjaan, yaitu dalam kegiatan ekonomi produksi di situ ada nelayan, pekerjaan sebagai nelayan yaitu yang menangkap ikan di laut. Dan dari distribusi yaitu ada di situ pedagang besar ya, dia yang menjual ikan. Dan ada juga sopir yang membawa ikan ke pasar-pasar, dan di situ juga ada pedagang kecil ya yang menjual langsung kepada konsumen. Dan dari konsumsinya yaitu di situ ada pekerjaan sebagai koki ya yang memasak ikan menjadi bahan makanan. Nah, kegiatan ekonomi memiliki proses yang sangat panjang dari mulai kegiatan produksi, distribusi hingga konsumsi. Nah, tujuan dari kegiatan ekonomi adalah memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua. Nah, perhatikan setiap gambar dengan seksama, lalu tuliskan komentar setiap gambar pada secari kertas. Apresiasi terhadap gambar. Kita dapat memberikan apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Misalnya, pada gambar ilustrasi mengenai suatu kegiatan, kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapihan dan detail gambar. Nah, kita juga dapat memberikan apresiasi terhadap pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Apabila gambar tersebut kurang baik, kita juga dapat memberikan pendapat atau saran agar gambar yang dihasilkannya itu lebih baik lagi. Nah, di sini ada contoh apresiasi, yaitu yang pertama ada contoh gambar, tentang gambarnya itu tentang sawah ya. Nah, temanya ya, topiknya atau temanya gambar itu tentang sawah. Nah, contoh apresiasinya adalah hasil gambarnya itu bagus ya, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Nah, gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, saya juga akan memberikan contoh yang kedua, yaitu di sini ada contoh tentang anak yang sedang bermain di pantai ya. Saya beri tema atau beri topik gambarnya itu bermain bersama adik di pantai. Nah, apresiasinya contohnya yaitu gambarnya detail sekali ya. Gambar kakak dan adik tersebut memiliki proporsi yang sesuai. Nah, gambar ini mengajarkan kita harus saling hidup rukun antar sesama. Nah, itu tadi contoh-contoh dari apresiasi yang kamu bisa komentarkan pada gambar temanmu atau gambar yang lainnya ya. Nah, sekarang tugas kamu adalah ya, kalian tuliskan topik yang tepat untuk gambar-gambar di bawah ini. Lalu tuliskan apresiasimu terhadap gambar-gambar tersebut ya. Apresiasi atau komentar kamu terhadap gambar tersebut. Nah, di sini ada 2 gambar. Jadi, kalian tugasnya adalah menuliskan topik atau temanya, gambar ini tentang apa, dan tuliskan juga apresiasinya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya, dan semoga kalian semakin pintar dan semakin cerdas. Pesan ibu, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.